Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 245 Palembang. Ini saya akan memaparkan praktik baik yang telah saya buat tentang pembelajaran berdiferensiasi proses. Disadari atau tidak, pada saat ini ada banyak sekali orang tua atau guru yang membandingkan prestasi belajar anaknya dengan anak yang lainnya tanpa pernah memahami bagaimana sesungguhnya prestasi belajar anak tersebut. Kita sebagai guru mesti melihat secara utuh dalam konteks perkembangan sosial, emosional, fisik, psikologis, dan lain-lain. Dan seyogyanya jika setiap guru mesti mengenal siswanya secara lebih individual untuk menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar peserta didik. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar siswa. Untuk menghadapi situasi dan tantangan, guru mengambil langkah dengan melakukan asesmen diagnostik, mempersiapkan perangkat pembelajaran, serta melakukan pemetaan kepada peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi tetap Semangat. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Naya. Naila. Terus siapa lagi? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada Aisyah silakan dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Sebelum memulai pelajaran kembali, mari kita melakukan murojaah. Mari semuanya kita membaca surat An-Nas. Dimulai dari membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke semuanya, siap belajar? Siap. Siap. Oke, tepuk semangat. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan menalar kritis. Hari ini kita akan belajar tentang usia balik, ya, tentang menyambut usia balik. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa minggu kemarin? Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu yang kita belajar kemarin ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, apa arti yang paling sebutkan? Maha merajai. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya peserta didik dapat mengetahui tanda-tanda dari usia balik. Ada yang mau main game? Mau main game? Mau main game, semangat ya. Kita mau main game apa ya? Nah, itu ada game. Jika kamu salah, maka kamu Coba, siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda balik yang terjadi pada laki-laki? Apa? Mimpi basah itu tanda-tandanya. Terus kalau di tubuh itu ditandai dengan apa? Tubuhnya jambul. Tubuhnya jambul. Suaranya membesar. Nah, supaya pembelajaran kita lebih menarik, silakan anak-anak semuanya tonton video pembelajaran berikut ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik.
Ini merupakan pelajaran kelas Silakan 4 disimak. satu untuk kurikulum Merdeka. Oke, kalian tadi sudah menonton video pembelajaran ya. Sekarang silakan kalian kerjakan secara kelompok kalian. Yang audio silakan mengerjakan secara audio, yang kinestetik silakan mengerjakan secara kinestetik, dan yang visual silakan mengerjakannya dengan visual. Kerjakan secara berkelompok. Yang audio silakan boleh mendengarkan video pembelajaran langsung, yang visual boleh juga melihat video pembelajaran kalau dibutuhkan, dan yang kinestetik boleh menjawab sesuai, boleh ke perpustakaan kalau butuh sumber belajar lain ya. Oke, silakan dijawab secara berkelompok. Tanda balik itu kan bisa apa tadi tanda balik? Karena usia 15 tahun dia akan mengalami namanya kalau untuk laki-laki. Nah, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian dapatkan sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, dari kelompok visual silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari tanda-tanda balik laki-laki. Tanda balik laki-laki memiliki bahasa. Tanda-tanda balik perempuan adalah haid atau menstruasi. Tanda-tanda ini dimulai dari usia 15 tahun. Oke, tadi kelompok visual sudah mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke, silakan. Misalnya kan kalau balik itu usianya 15 tahun, bagaimana jika dalam usia 15 tahun belum adanya tanda-tanda balik seperti laki-laki mimpi basah dan perempuan haid atau menstruasi atau mimpi basah, berarti itu tanda dia sudah dewasa. Silakan kalian mengerjakan evaluasi ya, nanti silakan dikumpul mengerjakan evaluasinya sendiri-sendiri ya, tidak boleh berkelompok. Kalau selesai nanti silakan dikumpul, oke? Sudah selesai? Oke, mari kumpul ke depan. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kenapa seru? Karena ada permainan. Terus kalian belajar sesuai dengan gayanya. Yang visual belajar dengan visual video. Ya, terus apalagi pembelajaran hari ini? Apa tanda-tanda orang yang sudah balik? Ya, kalau laki-laki kalau perempuan kalau tanda-tanda pembelajaran kita sudah berakhir saya. Untuk pertemuan kita hari Senin nanti kita akan melanjutkan pelajaran BTA dan akan melanjutkan tentang buku-buku tajwid ya. Sampailah kita pada akhir pembelajaran. Untuk mengakhiri pelajaran ini kita harus berdoa. Ayo hari ini Alejandro yang pimpin doa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kata salah, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang didapatkan setelah melakukan pembelajaran ini, siswa jadi mengetahui gaya belajar mereka, dan dengan mereka mengetahui gaya pembelajaran mereka, siswa jadi bisa meningkatkan potensi yang mereka miliki. Sedangkan dampak baik yang didapatkan oleh guru sendiri adalah mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah, dan untuk rekan-rekan sejawat, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Demikianlah video praktik baik dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.